Oke, let's start. Yang pertama kita mau ngomongin filter. Oke, teman-teman mungkin udah biasa sama filter. Oke, filter artinya kita mau ngefilter nih. Oke, kita mau filter berdasarkan sebuah kondisi yang kita mau. Oke, kalau nggak sesuai sama kondisinya kita nggak mau. Ada dua approach menggunakan filter. Oke, di dalam Excel Classic, by the way, kalau saya sebut Excel Classic, itu adalah Excel sebelum 365, teman-teman. Oke, di dalam Excel Classic, kalau kita mau ngefilter, kita harus ngefilter di dalam database. Ingat ya, waktu tadi kita bahas journey Excel, uh, Excel itu selalu dimulai dari sebuah database. Oke, database nih biarin aja di database, nggak usah kita acak-acak gitu ya. Jadi bahkan kalau database udah banyak, seharusnya database itu dipindahin ke tempat lain. Oke, jangan dicampur aduk sama analisa kita. Oke, dari database kita akan mengolah ini menjadi sebuah analisa. Oke, menjadi sebuah analisa. Analisanya dengan rumus, dengan pivot table, dengan power pivot, dengan dynamic array formula dan kawan-kawan. Oke, kemudian jika perlu baru kita tampilkan misalnya dalam bentuk sebuah data visualisasi. Oke, atau yang teman-teman sering dengar ya, saya sebutnya sebagai 3D. Oke, D yang pertama adalah database. Oke, D yang kedua adalah dapur. Oke, karena tempat kita masak-masak dan mengolah. Dan yang ketiga adalah dashboard, karena ini adalah hasil visualisasi yang mau kita tunjukin. Tapi sebelum Excel 365, kalau kita mau ngefilter, teman-teman, kita harus melakukan dalam database. Jadi ini adalah database-nya, oke? Jadi yang harus kita lakukan, oke, keyboard shortcut untuk memunculkan tombol filter adalah Ctrl Shift L, oke? Ctrl Shift L. Jadi buat teman-teman lihat ya, Ctrl Shift L di atas akan ada tombolnya di sini, oke? Jadi yang teman-teman akan lakukan, teman-teman akan klik misalnya mau produk B, ya kita centang dan kita klik OK, dan dia akan ambil semua yang produk B. Ini adalah cara di Excel klasik ya teman-teman ya. Oke, nah tapi yang mau saya tunjukin sebetulnya itu adalah cara masih di Excel klasik, tapi cara yang mungkin teman-teman nggak tahu. Kalau saya mau memfilter berdasarkan produk B, oke, sebetulnya kita bisa right click, kita bisa klik kanan, oke, kemudian kita pilih filter dan kita pilih filter by selected cell value. Oke, saya ulang ya. Kita klik kanan, misalnya saya mau produk B aja. Klik kanan, kemudian pilih filter, kemudian kita pilih filter by selected cells value. Oke, kita klik OK dan dia akan secara otomatis ngefilter B aja. Oke, jadi bahkan kalau di sini kita cuma mau klik yang jumlahnya 5 misalnya, kalau ada ya, kita pilih satu value, oke, ada 5. Jadi kita bisa ngefilter dua level tanpa harus menyalakan tombol filter, kemudian pilih-pilih, klik-klik, dan lain sebagainya. Oke, jadi hopefully ini hal baru ya teman-teman ya. Ada yang tahu trik ini? Ada yang tahu trik ini? Ada yang tahu atau baru tahu nih? Ambil dulu komen ya. Sambil saya coba jelaskan, oke, cara yang kedua di modern Excel. Jadi di Excel 365 saya sebutnya sebagai modern Excel, teman-teman. Di Excel 365 buat teman-teman yang punya Excel 365 kita bisa menggunakan rumus filter karena kita mau memfilter, oke. Jadi filter array-nya di mana nih? Array-nya kita harus pilih array-nya, oke. Jadi saya akan pilih di sini, oke. Kemudian saya akan ke kanan dengan Ctrl Shift kanan, oke. Kemudian untuk ngeblok sampai ke bawah saya akan gunakan Ctrl Shift down, oke. Saya ada di tengah-tengah nih, teman-teman. Tapi saya mau ke atas, oke. Keyboard shortcut-nya apa? Kalau saya mau ke atas tanpa ngerusak yang udah kita blok nih, oke. Keyboard shortcut-nya adalah Ctrl Backspace. Oke, jadi saya akan press Ctrl Backspace dan dia akan naik ke atas. Oke, kemudian titik koma. Include ini adalah sebuah syarat. Kalau saya mau cuma ngefilter yang produk B aja. Oke, jadi kita bilang ke Excel, kamu blok nih ya kolom yang isinya produk. Kemudian kita Ctrl Shift down buat ke bawah, naik lagi dengan Ctrl Backspace. Dan kita akan bilang kalau dia sama dengan produk B. Nah, sayangnya kita nggak punya referensi di sini. Trik yang keren lagi. Yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman mau ngambil produk B, tapi nggak ada sel referensinya, teman-teman akan punya tendensi untuk menulis, oke, tanda petik,
produk gitu ya. Oke, nomor satu itu agak sedikit lama. Nomor dua, teman bisa typo. Cara yang teman bisa lakukan, teman-teman bisa klik salah satu contohnya kayak di sini produk B, yaitu B4. Kemudian teman-teman tinggal blok dan teman-teman tinggal press F9 atau function F9. Oke, yang kita lakukan ini yang sering saya sebut ngintip, oke? Karena kita menggunakan F9 itu sebenarnya untuk ngintip isinya apa sih di belakang tadi B4 gitu ya. Oke, kayak gini ya. Dan kalau udah ngintip, biasanya kita akan undo. Kita balik ya. Kita undo dengan Ctrl Z dan dia akan balik lagi ke B4. Tapi dalam hal ini saya nggak mau undo karena saya mau tulisan produk B. Oke, jadi saya kan press F9 dan ini bakal betul. Jadi saya nggak perlu tulis satu-satu dan resiko untuk salah tulisnya juga lebih sedikit. Oke, that's it. Kita kurung tutup, enter, dan rumus ini akan secara otomatis ngefilter semua yang produk B. Oke, jadi kalau teman-teman punya Excel 365 dimanfaatin karena kita pergi ke argumen yang tadi ya, bahwa database itu database, biarin dia menjadi database. Kalau kita mau mengolah, kita mau ngefilter, kita mau sortir, lakukan di luar database. Oke, supaya filenya nggak gede-gede banget juga gitu. Database kita pisahin aja di file yang lain. Oke, so that's the point. Oke, gitu ya. Jadi very simple teman-teman. Di worksheet ini cuma mau bilang ada sedikit perbedaan antara classic Excel dengan modern Excel, oke? Dan yang sangat cepat sebetulnya kita tinggal klik kanan dan kita pilih sort, kita pilih filter by selected cell values, oke? Jadi kita langsung dapat, oke? Gitu ya.